Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat FIB dimanapun berada. Kembali kita di Studio One FIB untuk membahas tentang inspirasi Ramadan. Nah, kali ini kita bersama Pak Joko nih. Oke, Pak Joko, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Imam. Kegiatannya apa saja nih di bulan Ramadan ini? Nah, yang pasti kita tetap sebagai guru tetap mengajar ya. Semangat ya? Ya, alhamdulillah dengan murid-murid yang ada di FIB ini merupakan satu hiburan tersendiri lah buat saya pribadi gitu. Kemudian juga kalau di rumah ya kita bantu-bantu orang tua gitu sama ibadah gitu lah. Masya Allah, seperti ya? Orang pada umumnya gitu Pak. Wah, Pak Joko ini mengingatkan saya ke rumah, jadi saya pengen pulang. Baik sahabat-sahabat SUB, kebetulan nih hari ini kita bersama guru biologi kita. Nah, Pak Imam pengen tanya nih, ada nggak sih kaitannya puasa Ramadan berkaitan dengan dilihat dari segi biologinya? Nah, kenapa harus 30 hari? Kenapa nggak 15 hari saja? Kenapa kira-kira harus diakhiri dengan sahur? Kenapa sahurnya di jam 6 pagi biar nggak kelihatan lemes gitu? Nah, apa sih? Ada nggak sih dari segi sains di situ? Gimana Pak Joko kira-kira? Wah, ini pertanyaan yang rumit ya dan menarik juga gitu ya. Oke. Yang pertama, kenapa harus 30 hari? Tentunya kita tahu untuk satu tahun itu terdiri atas 12 bulan dan satu dari 12 itu dipilih atau sebagai bulan Ramadan. Spesial lah ya? Spesial ya. Nah, katakan kita dalam 12 bulan kita aktivitasnya itu aja terus, kita punya habit yang macam-macam, bahkan ada yang merokok, ada yang makannya itu berlebihan, kemudian ada yang suka keluar malam yang tidak jelas atau kayak ngafe, begadang sampai pagi. Nah, dengan adanya satu bulan ini adalah suatu wadah untuk kita semua untuk memperbaiki diri. Oke, itu dari sisi sosialnya ya. Kemudian untuk dari sisi sains, nah jadi gini, tubuh kita itu kalau ada sesuatu yang tidak digunakan oleh tubuh, contoh kalau kita makan kemudian itu tidak digunakan, itu akan dibuang. Itu yang satu, yang pertama. Kalau dibuang nggak masalah Pak, tapi kalau disimpan, nah ini menjadi masalah. Contoh, saya ambil satu contoh yang mudah saja ya, lemak. Kita makan berlebihan, kemudian lemak itu disimpan dalam bentuk istilahnya itu triasil gliserol. Jadi nanti akan diubah ke bentuk sel adiposa di balik kulit. Nah, ini berkaitan erat. Ini kita pending dulu. Kita bandingkan dengan hewan. Kita bandingkan dengan hewan yang ada di dunia. Contoh hewan-hewan yang melakukan puasa itu banyak Pak. Jadi nggak cuma manusia. Iya, benar sekali. Oke, jadi salah satunya tadi yang sudah disebut sama Pak Imam itu ada proses hibernasi. Hibernasi itu proses di mana hewan, hibernasi itu terjadi pada mamalia, kemudian reptil juga mengalami Pak. Kayak ular, kemudian ya berbagai macam lah. Itu sebagian itu mengalami hibernasi, yaitu fungsinya untuk bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim. Contoh ketika di kutub utara mau akan musim dingin, jadi banyak aktivitas-aktivitas adaptasi dari makhluk hidup, entah itu tumbuhan, entah itu hewan. Nah, jadi ini bisa diibaratkan puasa itu adalah suatu cara untuk bertahan hidup. Ini makna, karena apa? Kita sudah dicontohkan dari hewan, dari lingkungan yang ada di sekitar. Ini sekali lagi ini pandangan saya ya. Contoh tadi ada beruang itu akan melakukan hibernasi. Fungsinya untuk apa? Untuk bertahan hidup di lingkungan yang nanti akan musim dingin. Ketika musim dingin maka cadangan makanan di luar itu akan menjadi sedikit Pak. Jadi percuma juga dia akan jalan-jalan, nanti dia akan mati kedinginan, pasti akan seperti itu. Nah, ini ada mekanisme puasa yang harus dilakukan oleh hewan tersebut. Itu Tuhan Maha Adil. Dengan puasa hewan tersebut akan menjadi safe.
Nah, dengan puasa dia hibernasi itu bisa sampai 5 sampai 7 bulan hibernasi untuk beruang. Jadi tergantung masa musim dinginnya gitu ya. Nah, ketika hewan itu berhibernasi, sebelumnya ketika musim panas itu mereka akan makan sebanyak-banyak mungkin dari buah, kemudian akar, batang, daun semua dimakan. Mungkin dalam 1 minggu itu rata-rata itu bisa menghasilkan 15 sampai 45 kg tubuhnya itu naik ketika akan iya Pak disimpan di kulkas perutnya. Iya, jadi perutnya sebagai kulkas ini ibaratnya sahurnya mereka gitu ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan manusia ini sahurnya mereka. Jadi bahkan dia mengalami sampai 5 sampai 7 bulan itu hibernasi untuk mengurangi aktivitas metabolisme di dalam tubuh, sehingga sedikit energi yang dikeluarkan, kemudian mereka bisa bertahan hidup tanpa makan selama waktu yang panjang. Nah, manusia kita sendiri loh, kita cuma diwajibkan berapa jam coba berpuasa. Sedangkan hewan-hewan itu diberikan beban yang lebih berat. Nah, di mana rasa syukur kita kan gitu, Pak. Tapi ayah lah Robi Luar biasa ya. Gitu, Pak. Jadi kalau kita belajar ulang, kita juga terkait dengan rasa syukur ya di Indonesia sendiri. Nah, kita bisa lihat nih di negara tropis kita nih. Kita puasa paling lama mungkin sekitar berapa jam? 12 jam loh mungkin Pak Joko dari dari sahur sampai yang kita nggak makan dan minum ya. Nah, ibarat kita di Eropa nih. Oke, saya pernah mendengar bahwasanya di Eropa tuh hampir 19 jam gitu kan. Oke, hampir 19 jam puasanya. Jadi beberapa jam saja untuk berbuka puasa dan lain sebagainya. So, wah, kita harus banyak-banyak bersyukur nih di Indonesia yang negaranya ya mungkin panas-panas sedikit lah dan hujan-hujan sedikit lah. Kalau di Eropa mungkin ya dingin segala macam. Nah, apalagi di Arab Saudi ya, aduh, gak kebayang ya Pak Joko kalau panasnya kayak gitu. Nah, kita belum di AC gitu. Ada pertanyaan yang masih belum terjawab. Tadi memang sejenak saya cut dulu. Ini nyambung Pak dengan pertanyaan 30 hari tadi. Nah, kan manusia atau masyarakat itu waktu puasanya tergantung pada daerah masing-masing. Kayak di Indonesia ini berapa jam, kemudian di New Zealand berapa jam. Nanti tergantung, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, kan jadi pertanyaan, ketika panjang 1 harian apakah aman, apakah safe bagi manusia? Oh iya. Kan jadi gitu ya pertanyaannya. Jadi ini juga menjadi semakin rumit. Menjadi batas normal gitu ya. Tapi sebetulnya itu safe saja karena gini. Katakan makanan dari sahur itu habis, jadi ini jadi kembali ke konsep cadangan makanan. Jadi untuk kita kegiatan sehari-hari, kita aktivitas itu yang akan banyak dibakar adalah dari karbohidrat. Dimakan kandungan karbohidrat itu yang akan dipecah duluan, yang mudah. Kemudian yang kedua apa Pak? Yang kedua itu adalah lemak. Lemak itu susah dibakar, susah dipecah. Tapi ketika dipecah itu berhasil, nanti akan mendapatkan energi yang lebih besar daripada karbohidrat. Oh, double power gitu ya? Double power untuk lemak. Makanya untuk hewan-hewan kayak beruang tadi yang di kutub, yang hibernasi itu yang dipecah adalah lemak coklat. Jadi waktu musim panas mereka nyimpen lemak, kemudian waktu musim dingin, nah itu yang dipakai perlahan-lahan sedikit tapi efektif. Lemak. Kemudian onta juga gitu. Onta juga punya cadangan lemak di punuknya Pak. Oh iya. Jadi dia bisa tahan nggak makan, nggak minum. Itu dalam beberapa hari, mungkin 1 minggu bisa Pak. Iya. Jadi memang hewan-hewan itu unik gitu ya. Kita banyak belajar dari alam gitu. Nah, kembali lagi ke manusia. Kalau 24 jam gimana? Safe Pak. Masih safe ya 24 jam. Karena itu di samping kita sahur itu nanti akan dipecah, ada protein macam-macamnya itu makanan nutrisi yang nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh itu. Nanti juga kalau itu habis aman Pak, kita masih ada cadangan lemak yang sedikit tapi kalau dipecah itu menjadi energi yang luar biasa. Kemudian nanti ada juga cadangan berupa protein. Protein juga bisa diubah menjadi energi tapi sangat sulit dan sedikit manfaatnya ya. Iya, karena protein sendiri itu fungsinya banyak di sisi fungsional sama struktural gitu. Oke. Menarik sekali. Terkait dengan tidur nih. Nah, banyak yang beranggapan bahwasanya
tidur itu ibadah. Nah, sedangkan aktivitas produktif sedikit terhambat oleh statement tersebut ya, dalam tanda kutip ya. Oke, tidur adalah ibadah. Banyak teman-teman kita yang kita lihat nih lagi apa, tidur gitu kan, siang-siang tidur gitu kan, habis kerjakan tugas tidur. Nah, ini bagus nggak sih Pak Joko? Seharian tidur lebih banyak tidurnya daripada berkegiatannya gitu kan. Dikarenakan berpuasa nih. Ya. Kalau Pak Imam sendiri kalau kebanyakan tidur, kadang mau tidur tuh agak sedikit pusing gitu kan. Kayak ibaratnya belum bisa beradaptasi ya mungkin ya. Biasanya bangun tidur ketemu dengan kopi atau ketemu dengan teh, ya ini nggak boleh gitu kan. Ini gimana Pak Joko? Oke, menarik juga ini ya. Jadi ketika kita puasa, kita akan menahan lapar itu. Ya, makanan lagi dicerna, kemudian kita nggak boleh makan, kita nggak boleh minum. Jelas kita membutuhkan suatu namanya cairan tubuh dalam tubuh. Nah, ketika cairan dalam batas tertentu itu berkurang, nah ini yang menyebabkan kan kita tahu kalau cairan di dalam tubuh itu berfungsi untuk medium. Kalau darah kita pekat, maka aliran akan semakin lambat, aliran darah. Nah, tekanan darah menjadi tinggi. Gitu. Kemudian kalau kita lagi dehidrasi, maka oksigen yang akan dialirkan ke otak itu akan menjadi terhambat juga. Ya. Itu sebagai apa ya, logika aja sih. Nanti kalau hal ini lebih detail lagi mungkin bisa ditanyakan dengan yang lebih ahli gitu ya. Akhirnya membuat otak kita sedikit terhambat aliran oksigen ke otak, sehingga membuat sedikit pusing ngantuk dan sebagainya. Sehingga seimbang ya teman-teman, seimbang ya antara produktif, istirahat dan produktif lagi gitu kan. Jangan istirahat produktif lagi gitu kan. Jadi disesuaikan. Kalau weekend bolehlah karena memang tidak ada kegiatan yang tadi masih belum kejawab loh Pak yang 30 hari. Kenapa? Saya lanjutkan lagi ya. Untuk dalam puasa itu 12 bulan, diambil 1 bulan aja kan ya untuk bulan puasa, karena kita ada habit ya tadi, kebiasaan yang akhirnya kita dengan bulan puasa itu akan disadarkan untuk dimanusiakan. Manusia itu sebaiknya seperti ini. Nah sekarang gini, apakah puasa itu bermanfaat bagi tubuh atau tidak? Itu harus dijawab dulu. Kira-kira gimana menurut Pak Imam? Kalau saya sih bermanfaat ya, selain puasa ini mengakibatkan detoksifikasi dari tubuh kita seperti yang Pak Joko bilang tadi, dan puasa juga menahan diri ya. Mau marah puasa. Nah, mau minum makan berlebihan puasa nggak boleh. Oke, seperti itu. Apalagi bagi jombloers ya. Jadi kalau belum menikah katanya disuruh banyakin puasa gitu. Nah ini sangat relate sekali ya kalau saya pribadi, sehingga menurut saya puasa ini membuat diri saya menjadi pribadi yang disiplin ya. Oke, jadi remind lu jangan marah lu harus jujur lu gini. Jadi seperti itu. Jadi banyak sih sisi positifnya. Jadi habit-habit kita atau toksin yang ada di dalam tubuh kita itu akhirnya terbuang Pak. Dengan adanya puasa 1 bulan ini loh. Nah ini 30. Kalau 1 hari aja nggak cukup Pak. Karena di balik puasa itu ada habit yang harus diteruskan. Nah ada penelitian yang mengatakan bahwa 21 hari kegiatan kalau kita lakukan terus-menerus itu akan menjadi habit. Masih ingat nggak itu? Sering kita dengar mungkin ketika ada motivasi di YouTube atau power of habit gitu. Wah benar sekali itu. Jadi seperti itu Pak, ada nilai habit yang diajarkan untuk manusia, untuk menjaga, senantiasa menjaga diri, kemudian untuk menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari. Ini juga relate dengan apa yang ada di alam Pak. Contohnya adalah kupu-kupu. Contoh ulat kan habis dari telur kemudian ulat. Ini pelajaran SD kelas 6 yang mau PK. Sekalian. Oke, jadi dari telur kemudian jadi ulat. Nah ulat ini sangat parasit Pak. Makan terus ya. Kalau ada Pak Tani gitu, Pak Taninya nangis Pak ini kalau kebunnya itu diserang hama ulat gitu. Nah tapi ulat ini diberikan waktu untuk puasa. Jadi ini ada peristiwa yang unik gitu ya. Nah peristiwa metamorfosis. Jadi akan
membentuk kepompong dan berpuasa dulu yang nantinya akan jadi kupu-kupu yang punya sifat yang berubah Pak, yang beda sekali dengan sifat ulat yang tadi makan terus. Kalau kupu-kupu dia makan sambil memberikan kebaikan. Ya aktivitasnya sambil memberikan kebaikan. Ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang lebih baik gitu ya, progresif. Di kupu-kupu nyerap nektar tidak masalah, bagi bunganya tidak masalah, nggak ngerusak. Tapi mereka juga kalau di penyerbukan itu ada penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Kalau nggak salah namanya entomogami gitu. Entomogami ya. Iya. Nah itu jadi ada manfaatnya gitu. Jadi menambah nilai dari manusia itu. Jadi filosofi kupu-kupu ya dalam berpuasa ya. Jadi tidak hanya kita menyimpan kebaikan untuk diri kita sendiri, yang diharapkan kita bisa memancarkan inner beauty kita ya ke dalam lingkungan kita sekitar ya. Oke, menarik. Terkait sama buka puasa Pak Joko. Nah, ini yang banyak dipertanyakan ya, yang banyak dipertanyakan. Saya juga akan melakukan hal seperti itu. Nah, ketika kita buka puasa, lebih dahulu mana nih? Minum-minuman yang dingin, manis kayak es dawet, es puter dan sebagainya, atau enggak minum-minuman yang biasa atau yang hangat tanpa panas, untuk menu berbuka puasa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, makanan ya, terkait dengan makanan. Nah, ada yang habis buka puasa itu langsung makan berat, jebret gitu kan, makan satu piring nasi, lauk segala macem. Nah, efeknya ketika tarawih itu ngantuk. Ya benar gitu. Ya. Ada yang makan selesai sholat tarawih, tapi efeknya lapar pada saat tarawih gitu kan. Jadi nggak konsentrasi. Ini gimana nih pembagiannya dalam segi biologi di makanan? Oke. Jadi yang saya tangkap ini ya. Ketika kita puasa, mana nih yang menu buka puasa mana nih yang bagus nih buat agar tubuh kita itu tetap dalam kondisi yang fit. Kalau menurut saya itu makanan yang hangat atau setidaknya nggak terlalu dingin gitu loh Pak. Terus juga manis yang mengandung gula. Kenapa? Karena gula akan mudah diserap oleh tubuh menjadi energi untuk pertama kali. Untuk ya tadi ini dari apa? Tenaga ya. Konsep dari tadi apa? Cadangan energi Pak. Dari karbohidrat, kemudian lipid, protein gitu. Urutannya gitu. Jadi ya sebaiknya ya yang manis, yang mengandung kurma, fruktosanya tinggi gitu ya. Langsung jadi energi gitu Pak, cepat. Gitu. Kemudian kalau masalah dingin sama panas itu hubungannya dengan adaptifnya tubuh kita. Kalau kita kondisi panas kan namanya puasa, kita menahan lapar, haus, dahaga gitu ya. Kondisinya kan panas gitu. Sifatnya panas. Kemudian kalau langsung dikasih dingin nanti sariawan, Pak. Oh, malah gitu ya? Kuat. Wah, itu teman-teman ada ilmu lagi nih. Jika seharian puasa panas, tiba-tiba kalian makan dengan sesuatu yang dingin, menyebabkan kagetnya dari jaringan kalian sehingga menyebabkan sariawan kata Pak Joko. Nah, ini ilmu nih, penting nih. Oke. Selain itu ada lagi? Kemudian kalau makan langsung banyak gitu kan, posisi kita lagi puasa gitu. Organ kita itu loh, organ pencernaan kita itu lagi istirahat, Pak. Langsung dikasih kerja berat gitu. Langsung kerja gitu ya. Ya, nanti langsung kerja, mereka akan mencerna tapi membutuhkan energi yang tinggi dan itu nanti nggak efektif juga, banyak yang terlewat nutrisinya. Kemudian juga akan menjadi ngantuk. Karena fokus energi itu ada di sistem pencernaan. Wah, akhirnya mencerna, akhirnya tubuh mengalami fokus di pencernaan, sehingga konsentrasinya masuk. Habis makan kok lemah gitu, kok menjadi apa? Iya. Nah, akhirnya kan ada konsep makanlah sebelum kenyang. Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang itu. Jadi makan sewajarnya ya. Makan sewajarnya. Tidak berlebihan ya. Iya. Wah, menarik sekali ya. Ilmu sains dipadukan dengan fakta di lapangan di dalam Ramadan kita. Nah, jadi teman-teman kita banyak belajar nih dari Pak Joko nih berkaitan sama-sama kita juga saling belajar. Iya, benar. Saya juga banyak belajar karena saya termasuk orang yang
suka makan Pak Joko. Nah, jadi kalau habis terawih itu saya jam 10 tuh bisa makan lagi gitu kan. Makanya seger gitu ya. Beda sama kayak saya ini kurus. Hibernasi. Jadi lagi makan-makan yang di kosan itu emang kalau yang dimakan. Bazir. Iya, bazir. Kalau pagi tak liatin aja kan nggak boleh dimakan. Gitu. Oke, jadi begitu teman-teman. Jadi intinya tidak boleh berlebihan ya dalam menyikapi hal apapun itu gitu kan. Jadi menggunakan waktu sewajarnya untuk memaksimalkan potensi yang bisa digunakan dalam waktu produktif kita gitu kan. Jadi nggak hanya tidur saja, tapi kita juga bisa berproduktif di situ gitu kan. Oke, saya pernah bertanya nih, daripada saya nonton TikTok gitu kan, daripada saya nonton Instagram gitu kan, ya mending saya tidur gitu kan. Saya balik lagi gitu kan. Kenapa lu nggak ngaji sekalian? Oh iya kan, ngaji ngantuk tidur gitu kan. Daripada lu tidur lu belum ngaji gitu kan sekalian. Jadi getkan aja ke ibadahnya ya, sekalian mungkin bisa khatam Al-Quran di beberapa hari gitu kan. Wah, seru sekali teman-teman kita membahas tentang materi kita hari ini. Oke, mudah-mudahan apa yang kita bisa sharingkan hari ini bisa bermanfaat ya buat kalian. Ingat, pesan hari ini jangan makan yang berlebihan. Jadi menggunakan konsep berhentilah sebelum kenyang, ya kan? Jadi membuat kita lebih aware kepada tubuh kita agar tidak tersimpan lemak-lemak jahat gitu ya. Karena kita bukan yang beruang-beruang tadi gitu. Karena mereka tidurnya 6 bulan, kita tidur 6 bulan itu bisa dikubur kita itu. Iya, karena kalau lemak sudah jadi struktur itu akan susah untuk dirombak, akan jadi bentuk tubuh yang tidak ideal. Jadi gendut gitu Pak. Aduh, mohon maaf ya. Ini buat saya juga ya. Mencet gitu. Oke. Pak Joko mungkin ada yang mau disampaikan sama teman-teman di rumah? Oke, sudah cukup lah. Iya ya. Jadi kita sharing di sini. Kita mohon maaf jika memang nanti ada koreksi dari beberapa macam pilihan kata atau kami sangat terbantu sekali jika kalian ada masukan silakan di komentar ya. Jadi kita bisa berbenah, kita sama-sama berbagi, kita sama-sama sharing ilmu apa yang kita pelajari. Mungkin nanti saya di dalam bahasa, mungkin Pak Joko di biologi dan teman-teman yang lainnya di materi yang berbeda atau di beberapa part yang berbeda. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa. Pak Joko saya tutup dengan pantun dulu ya. Oh siap Pak, siap. Pak Mamat naik pohon kelapa. Selamat berbuka puasa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih.